Intinya pada hari ini tidak ada yang namanya ban serep. Begitu Pak Prof? Nggak ada ban serep nggak? Dari dulu nggak ada ban serep. Ya, pernyataan Prof. Zudan yang blunder yang mengatakan bahwa ASN P3K hanya jabatan sementara menggantikan PNS ini akhirnya berbuntut. Nah, di sini kita lihat klarifikasi yang disampaikan Prof. Zudan setelah adanya kunjungan aliansi P3K. Akhirnya di sini Prof. Zudan mengatakan P3K bukan ban serap dan dia mengatakan tidak ada niat untuk merendahkan P3K. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu mungkin masih ingat video ini ataupun Bapak Ibu sudah menonton video kami yang ini yang sudah ditonton 20.000 sekitar 3 hari yang lalu, di mana Prof. Zudan telah menyatakan ataupun membuat pernyataan di Universitas Rancang Kuning berkaitan dengan P3K yang hanya disetting untuk menggantikan PNS secara sementara dan siap untuk diberhentikan sesuai dengan masa kontrak. Bapak Ibu, informasi berkenaan dengan hal ini disampaikan Prof. Zudan ini cukup blunder karena seakan-akan beliau menganggap P3K hanya ban serap ya. Artinya memang peran P3K itu tidak sepenuhnya membantu pemerintah. Bapak Ibu, akhirnya dengan pernyataan ini yang nanti kita akan dengar kembali pernyataannya, akhirnya beliau mengklarifikasi setelah adanya kunjungan aliansi Merah Putih ke BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media semuanya dan rekan-rekan dari aliansi Merah Putih yang sudah hadir, terima kasih banyak. Ini sudah semuanya menyampaikan unek-uneknya, sudah berdiskusi panjang. Sebagaimana yang saya sampaikan di Universitas Rancang Kuning, sepenuhnya itu adalah menjelaskan isi undang-undang ASN, peraturan kepegawaian. Tidak ada maksud untuk misalnya menyampaikan bahwa P3K itu lebih rendah atau sebagai banser, nggak ada seperti itu. Dan sepenuhnya itu adalah isi peraturan di bidang kepegawaian. Dan silakan Mas Fadlul. Salam hormat kepada Pak Prof. Zudan selaku orang tua kita bersama-sama. Pada hari ini saya melaksanakan silaturahmi bersama kawan-kawan perwakilan dari seluruh Indonesia, dari beberapa aliansi organisasi ASN. Jadi kepada teman-teman di seluruh Indonesia, pada dasarnya Pak Prof pada waktu itu menjelaskan sesuai dengan aturannya. Kalau kita ingin berubah suatu aturan itu berarti kita harus ke DPR RI. Makanya teman-teman sekarang kita satukan tekad bersama-sama untuk merubah aturan tersebut. Jadi teman-teman nanti kalau mau berubah aturan berarti harus ke DPR RI. Pak Prof sudah menjelaskan di dalam aturan undang-undang tersebut bahwa di pasal 3 dan pasal intinya pada hari ini tidak ada yang namanya ban serep. Begitu Pak Prof? Nggak ada ban serep nggak? Dari dulu nggak ada ban serep. Jadi kita statusnya sama. ASN statusnya sama, setara dengan PNS. Nah, P3K itu kan boleh menduduki jabatan fungsional, Ya. dan semua pejabat fungsional boleh menjadi ketua Pokja sesuai kebutuhan masing-masing instansi atau istilah apapun ya, gitu. Nah, terima kasih Prof. Ya. Insya Allah teman-teman mengerti semua Prof. Amin. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Aliansi Merah Putih bertemu Kepala BKN, ada jalan mengubah nasib P3K. Setelah kita menonton video tadi sudah jelas ya pernyataannya. Di sini juga disebutkan Aliansi Merah Putih yang diketuai Fadlun Abdillah bertemu Kepala BKN 17 September semalam. Dalam pertemuan tersebut, Fadlun yang juga Ketua Umum Forum Polisi Pamong Praja mengaku lega setelah mendapatkan penjelasan. Alhamdulillah, Prof. Zudan tidak ada niat sedikit pun merendahkan P3K, apalagi menganggap P3K sebagai ban serap. Dia mengungkapkan sesuai penjelasan Prof. Zudan, Undang-Undang 20 PNS P3K adalah sama-sama ASN, pembedaannya hanya P3K tidak ada pensiun. Selain itu, P3K nasibnya bisa berubah kalau Undang-Undang 2023 itu direvisi. Itu sebabnya saya meminta teman-teman untuk mendekati DPRD dan DPR agar dapat mengatur ulang pengalihan status P3K menjadi PNS. Nasib P3K tidak akan berubah kalau undang-undangnya tidak dilakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu, pernyataan beliau ini memang seakan-akan membuat dikotomi ataupun gap kembali antara P3K dan PNS, padahal sebelumnya di dalam undang-undang kita ketahui ada kesetaraan antara PNS dan P3K. Sebenarnya di beberapa pemberitaan lain ini juga sudah ada klarifikasi. Artinya memang pernyataan singkat beliau itu berbuntut panjang ya, setelah akhirnya banyak sekali respon dari para P3K yang menganggap pernyataan itu seakan-akan
membuat dikotomi kembali ya setelah adanya pernyataan kesamaan ASN. Nah, beliau juga pernah diwawancara di saat ada pemberitaan di tanggal 15, benarkah Kepala BKN merendahkan P3K? Baca naskah Undang-Undang RUU revisi Undang-Undang ASN. Nah, ini juga sudah pernah dibahas di JPNN. Nah, dalam penjelasan lain, Prof. Adol beri kesaksian yaitu panitia pelaksana yang ada di Universitas Lancang Kuning, dekan ya Sekolah Pascasarjana memberikan penjelasan terkait potongan video Kepala BKN. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning itu sebagai penyelenggara forum yang juga duduk bersama mendampingi Bapak Zudan pada saat itu memberikan klarifikasi dan mengajak semua pihak untuk tetap tenang serta tidak terbawa arus informasi. Prof. Adol menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan murni untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada ASN khususnya terkait kebijakan terbaru di bidang kepegawaian, di mana temanya di situ diangkat penguatan kapasitas dan karir ASN melalui kebijakan kepegawaian terkini. Saya ingin menegaskan bahwa forum ini sama sekali bukan untuk memperdebatkan atau merendahkan pihak manapun. Ini adalah ruang edukasi, tempat kita belajar dan memahami kebijakan kepegawaian dengan jelas dan utuh, tutur Prof. Adol dalam wawancara bersama Nusantara Report. Ya, kalau sudah terjadi beginilah Bapak Ibu ya, biasanya memang pejabat kalau sudah salah ucap akhirnya minta maaf, atau kalau salah ucap akhirnya mengklarifikasi. Begitulah akibatnya kalau memang biasanya setiap perkataan tidak disampaikan dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu, mari kita dengar kembali pernyataan yang disampaikan beliau. Apakah menurut Bapak Ibu ini merendahkan atau tidak? Silakan Bapak Ibu komentar. Buat semuanya, pertama kita harus melempengkan dulu konsepsi tentang ASN. ASN isinya dua, PNS dan P3K. Nah, PNS itu adalah jenjang karir asli dari ASN, jenjang karir asli. Dan dia dipersiapkan dari awal, maka ada namanya C, calon PN. CPN. Calon dulu, siapkan. Nah, kemudian ketika di Undang-Undang ASN itu, ketika isi di PNS itu ada yang tidak dapat diisi dari PNS, diangkatlah P3K. Jadi P3K itu adalah tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Tenaga siap pakai untuk mengisi kekosongan sementara di PNS. Contoh, ada guru fisika kosong sedang ambil S2 dari SMA 1 Pekanbaru. SMA 1 Pekanbaru lewat dinas pendidikan, lewat wali kota, usul 1 P3K guru fisika. Diangkat P3K 3 tahun sambil guru yang sedang S2 itu nanti pulang. Tahun ketiga P3K tadi selesai. Konsepnya seperti itu. Maka CPNS itu selesai berbasis batas usia pensiun. P3K selesai berbasis masa kontrak. Ini yang semua harus ikhlas, harus menyadari bahwa semua akan ada akhirnya sesuai persyaratan masing-masing. Nggak bisa nanti protes, ini wali kota, BKN, Menpan, Presiden Dolim, mem-PHK P3K. Ya Anda, aturan yang mem-PHK Anda sendiri. Kontrak yang menyelesaikan Anda sendiri. Kalau kontraknya 5 tahun, dan tidak diperpanjang, ya sudah, dadah, assalamualaikum, saya mau PKB, selesai tugas saya, pamit, salim-salim, gitu.